Sasel, selamat datang kembali di channelku Mank, directed by David Fincher, finally back from death. Dan Mank ini ditulis oleh ayah dari David Fincher, yaitu almarhum Jack Fincher. For your information, David Fincher adalah salah satu sutradara kesayanganku, jadi aku sangat menunggu film ini untuk rilis. Aku juga sangat excited, terlebih lagi film ini tuh menceritakan tentang seorang penulis naskah bernama Herman Mankiewicz yang diperankan dengan sangat apik oleh Gary Oldman. Jadi di film ini kita diajak untuk bisa melihat proses pembuatan naskah salah satu film favoritku, atau bahkan harusnya sih jadi favorit hampir semua orang, yaitu Citizen Kane yang dirilis pada tahun 1941. Ini film yang dulu tuh dicemooh banget gara-gara terlalu eksperimental, terlalu neko-neko, tapi sekarang justru dinobatkan sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Maka menurutku ini juga film yang sangat influential. But, how do I begin ya? Karena ternyata Mank ini tidak terlalu memenuhi ekspektasiku. Entah kenapa waktu nonton trailer film ini aku punya keyakinan yang sangat kuat bahwa ini pasti bakalan dapat rating sempurna dari aku, 10 dari 10. Tapi ternyata ada cukup banyak hal yang aku tidak harapkan datang dari seorang David Fincher. Padahal di awal filmnya, baru mulai detik pertama aku udah merinding duluan. Karena film ini sangat cantik. Menurutku film hitam putih adalah salah satu hal yang paling eksotis yang pernah aku lihat. Dan David Fincher sukses, hampir sempurna untuk mempotret vibe tahun 30-40-an untuk film ini. Ditambah lagi aku jadi berbunga-bunga waktu aku menyadari, pergerakan kameranya tuh nggak terlihat terlalu smooth loh. Kredit title-nya aja, terus ada juga suara-suara bising yang terdengar dari jauh sana. Itu tuh khas banget film klasik, khas banget film Hollywood jadul. Dan ada juga nih yang menarik buat aku adalah driving scene yang exactly look the same sama driving scene yang ada di film-film jadul. Mungkin ini terkesan kayak sepele banget, tapi menurut aku ini detail yang sangat baik. Ditambah lagi Tom Burke sebagai Orson Welles, gila. Menurutku ini mind-blowing banget karena suara dia benar-benar bisa mirip sama Welles. Ditambah lagi sebagai pencinta film noir, aku juga langsung ngeh gitu loh. Wah, ini karakter si Mank ini tipikal karakter yang biasanya ada di film noir. Dan Mank ini tuh orang yang sinis tapi lucu dan hidupnya itu penuh problematika. Menurutku ini adalah sesuatu yang sangat menarik, udah eye-catching duluan. It's really turn me on. Menurutku ini adalah sebuah keputusan yang sangat cerdas. Jadi membangun atmosfer sedemikian rupa biar kita nih penonton seolah-olah diajak untuk time travel ke era di mana Hollywood ini sedang mengalami transisi, masa transisi dari silent film era ke talkies era. Ditambah lagi pada saat itu tuh ada Great Depression. Ini khas film Fincher banget yang di awalnya aja sudah sangat complicated gitu. Dan salah satu hal yang paling noticeable buat aku adalah struktur dari film ini tuh sangat menyerupai dengan Citizen Kane. Jadi akan ada banyak sekali flashback back and forth. Dan aku masih bisa memahami keputusan itu karena masa lalu dari Mank itu juga sangat berperan penting untuk Mank dalam proses pembuatan skrip untuk film Citizen Kane. Ribet ya ngomongku, tapi semoga kalian ngerti ya aku ngomong apa. Dan ini nih, masalahnya baru mulai berasa ketika di pertengahan film. Menurutku ini adalah sesuatu hal yang aku nggak pernah dapetin dari film Fincher, yaitu tensinya kendor. Aku ngerasa pertengahan film ini sangat dragging. Dan baru mulai waras lagi ya ketika mau sampai di endingnya. Menurutku Fincher adalah sutradara yang sangat konsisten masalah tensi. Dia selalu tepat waktu timingnya. Dia selalu bisa bikin aku penasaran selama nonton filmnya. Tapi entah kenapa di film ini aku menemukan ada banyak sekali topik pembicaraan yang sama sekali nggak familiar buat aku. Oke, ini salahnya ada di aku karena aku tidak paham topik tersebut. Tapi segala sesuatunya itu berjalan terlalu cepat tanpa ada informasi lanjutan. Ini nggak pernah terjadi di film-film Fincher sebelum-sebelumnya. Lama-lama aku jadi mulai merasa terganggu sama beberapa momen flashback dari film ini yang memang penting, tapi continuity-nya itu
dikemas dengan kasar. Tanpa perlu aku jelasin, itu sangat noticeable. Kalian pasti langsung bisa, oh ini yang dimaksud sama Zaza. Memang sih kelihatan dipaksain untuk bisa fit in di sana. Aku juga paling nggak suka sama film yang melupakan atau membuang begitu saja karakter yang tadinya punya spotlight di film itu, di awal atau di pertengahan cerita. Dan kemudian ya udah, it's gone. Kayak maksudnya jadi sekedar buat hiasan, tapi dia ini tidak punya impact apa-apa ke film tersebut pada akhirnya. Dan aku berharap banget ending dari film ini bisa jauh lebih. Aku berharap konflik terakhir dari film ini tuh bisa di-extend. Karena untuk masalah ambiguitas segala macamnya itu udahlah, Fincher salah satu yang jago masalah ini ya kan. Untuk permasalahan yang masih menjadi misteri dan menjadi perdebatan banyak orang antara andil siapa yang jauh lebih besar antara Mank dan juga Wells dalam penulisan skrip Citizen Kane juga masih punya banyak sekali ruang kosong yang bisa ditambah kompleksitasnya. Aku nafsu banget ya ngomongnya, hujan lagi jadi kebawa emosi gitu loh aku. Tapi lucunya memang meskipun aku merasa nggak terlalu puas dengan endingnya, di satu sisi aku masih bisa merasa terharu, sempat berkaca-kaca juga ngelihat momen bittersweet yang tersimpan di endingnya. Jadi aku tuh mixed feeling banget tentang film ini. Dibilang nggak suka ya enggak, karena ada cukup banyak hal menarik dari film ini buat aku. Aku juga sangat enjoy menertawakan bagaimana industri perfilman Hollywood itu memang udah dari dulu takut ambil resiko. Mereka takut untuk menampilkan sesuatu yang sangat eksperimental, takut orang-orang nggak ada yang nonton, takut nggak cuan. Aku juga sangat enjoy ngelihat cara Fincher yang sangat effortless untuk merecreate scene-scene ikonik dari Citizen Kane. Ini treatment yang sangat diperlukan ya untuk menyenangkan hati fans dari Citizen Kane, termasuk aku. Dan ini adalah poin penting juga sih sebenarnya. Jadi kalian yang belum nonton Mank, aku sarankan nonton Citizen Kane dulu, wajib. Jadi jauh lebih baik juga sih kalau misalkan kalian itu tahu tentang sejarahnya sedikit-sedikit aja lah. Itu bakalan membantu kalian mengetahui poin besarnya terlebih dahulu, dan nanti waktu kalian mengkoneksikan satu titik ke yang lainnya pun jauh lebih mudah. Ya, dan rating, ini aku bingung banget. Harus kasih berapa coba? Rating, oke. Dan rating yang akan aku berikan untuk Mank adalah 8 deh. 8 dari 10. Oke. Mungkin aku harus menenangkan diriku dulu. Beberapa hari kemudian, aku bakalan nonton film ini lagi. Siapa tahu aku punya perspektif yang berbeda tentang film ini. Let's see. Dan menurut kalian yang udah nonton gimana? Bisa komen di bawah. Apakah kalian mempunyai pemikiran yang sama dengan aku? Coba kasih tahu aku. Ayo kita diskusi di sana. And yeah, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Eat, Sleep, Movie, Repeat. Bye!